Baiklah, kita akan melanjutkan pada halaman 13 dari catatan pelajaran kita. Dan subjudulnya adalah, hubungan antara meterai dan sangkakala. Dan kita bisa lakukan ini dengan cepat. Kolom sebelah kiri ada meterai, kolom sebelah kanan ada sangkakala. Mereka mengikuti pola dasar dan kerangka waktu yang sama. Anda perhatikan di sisi kiri ada 4 kuda pertama, sisi kanan ada 4 sangkakala pertama. Selanjutnya ada meterai kelima dan keenam di sisi kiri, dan kemudian sangkakala kelima dan keenam. Dan sangkakala kelima dan keenam, ingat inilah celaka sangkakala pertama dan kedua. Ada 3 celaka, jadi dengan kata lain, sangkakala kelima adalah celaka pertama. Sangkakala keenam adalah celaka kedua. Dan sangkakala ketujuh adalah celaka ketiga. Kita akan kembali ke sana nanti. Dan kemudian cukup menarik dalam meterai, setelah meterai kelima dan keenam ada suatu sisipan. Wahyu 7, pemeteraian 144.000. Sehingga itu memotong jalan ceritanya. Dan kemudian setelah sangkakala kelima dan keenam, ada juga sisipan lagi. Sisipan itu ada di Wahyu 10 dan 11. Wahyu 10 berisi episode buku kecil, yang terjadi pada tahun 1844. Dan Wahyu 11 terutama membahas revolusi Prancis. Jadi ada suatu sisipan setelah yang kelima dan keenam, baik pada meterai maupun pada sangkakala. Dan kemudian ada meterai ketujuh yaitu keheningan di surga selama sekitar setengah jam. Dan kita telah membahasnya di meterai tetapi saya mungkin sekedar menyebutkan bahwa keheningan di surga didefinisikan dengan jelas oleh Ellen White dalam buku Great Controversy. Ellen White katakan, ketika Yesus turun dari surga, umat-umat kudus berseru, siapa yang dapat bertahan? Dan kemudian Ellen White katakan bahwa ada suatu periode keheningan yang mengerikan di surga. Kemudian suatu suara terdengar, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi keheningan di surga adalah kedatangan Kristus yang kedua. Dan sangkakala ketujuh juga merupakan kedatangan Kristus kedua dan Yesus mengambil alih kerajaan dunia. Jadi, apakah Anda melihat paralel antara meterai dan sangkakala? Sekarang mari kita perhatikan di bagian atas halaman 14. Dalam setengah sejarah Wahyu yaitu Wahyu 1-11. Perihal ke-6 dalam setiap seri, berkaitan dengan awal penghakiman investigasi pada tahun 1844. Dengan kata lain, jemaat, meterai, sangkakala, ketika Anda sampai pada bagian ke-6. Itu menggambarkan awal penghakiman pada tahun 1844. Dan di sini ada subpokok, jemaat ke-6, jika Anda membaca jemaat Philadelphia. Tuhan menempatkan di hadapan jemaat Philadelphia sebuah pintu terbuka. Mengarah kemanakah pintu terbuka itu? Itu mengarah ke bilik maha kudus dari bait suci surgawi. Meterai ke-6, ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Gempa bumi besar, ada tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang. Tanda-tanda itu sebenarnya adalah pengumuman bahwa penghakiman akan dimulai pada tahun 1844. Dan Anda harus pergi ke catatan tentang meterai untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang itu. Dan kemudian sangkakala ke-6 adalah episode tentang buku kecil, yang sekali lagi berhubungan dengan apa? Tahun 1844. Buku kecil dibuka dan tidak akan ada lagi penundaan. Tidak ada lagi nubuatan waktu karena 1844 adalah tanggal terakhir yang Anda miliki dalam kalender nubuatan Tuhan. Jadi pada dasarnya ketika Anda sampai ke nomor 6 dalam seri jemaat, meterai, dan sangkakala, itu selalu berhubungan dengan awal penghakiman surgawi pada tahun 1844. Ada hubungan yang sangat penting antara Wahyu pasal 9, ayat 14 dan 16 yang merupakan sangkakala ke-6. Dan Wahyu 7 ayat 1-3 yang merupakan meterai ke-6. Anda mungkin bertanya, apa hubungan atau relasi antara Wahyu 9 ayat 14-16 yang merupakan sangkakala ke-6? Dan Wahyu 7 ayat 1-3 yang merupakan bagian dalam meterai ke-6? Dalam keduanya ada ikatan dan kehilangan yang berkaitan dengan 4 malaikat. Kita akan pelajari ini, simpan saja dulu, kita mulai memperkenalkan hal ini. Kita akan kembali dan mempelajarinya lebih lengkap nanti. Dalam kedua perikop ini, ada ikatan dan kehilangan yang berkaitan dengan 4 malaikat. Dan juga di dalam keduanya ada perhitungan orang, yang membuat kita melihat bahwa ada hubungan.
Antara Wahyu 7 ayat 1-3 yang merupakan meterai ke-6 dan Wahyu 9 ayat 14-16 yang menggambarkan sangkakala ke-6. Wahyu 7 ayat 1-3 menggambarkan perhitungan umat Allah. Sementara Wahyu 9 ayat 14-16 menggambarkan perhitungan rekan-rekan jahat mereka. Wahyu 9 ayat 16 dan 7 ayat 4, ini juga suatu hubungan yang lain. Adalah satu-satunya tempat di Wahyu di mana Anda menjumpai ungkapan, dan aku mendengar jumlah mereka. Jadi ada hubungan antara pemeteraian dalam Wahyu 7 dan perhitungan yang kita miliki dalam sangkakala ke-6 dalam Wahyu pasal 9. Apakah itu jelas? Ya, bagus. Jika pintu kasihan terbuka selama periode sangkakala ke-6 dan ditutup ketika sangkakala ke-7 akan dibunyikan, maka sangkakala ke-6 adalah padanan sejarah yang tepat dari Wahyu 7 ayat 1-8 yang menggambarkan pemeteraian. Sekarang mari kita lihat hubungan antara sangkakala dan malapetaka. Anda tahu ada 7 sangkakala dan kemudian dalam Wahyu 16 ada 7 malapetaka. Hubungan apa yang ada di antara mereka? Nah, bila Anda melihat ke-7 sangkakala dan ke-7 malapetaka, Anda akan melihat bahwa mereka menimpa hal yang sama. Sangkakala pertama dan malapetaka pertama menimpa bumi. Sangkakala kedua dan malapetaka kedua menimpa laut. Sangkakala dan malapetaka ketiga menimpa sungai-sungai dan mata air. Sangkakala dan malapetaka keempat menimpa benda-benda langit. Sangkakala dan malapetaka kelima menjadikan benda-benda langit gelap. Sangkakala dan malapetaka keenam ada penyebutan sungai Efrat, itu sangat penting. Lalu sangkakala dan malapetaka ketujuh, keduanya bicara tentang mengambil alih kerajaan. Jadi, apakah ada hubungan tertentu antara sangkakala dan malapetaka? Tentu saja, karena mereka menimpa hal-hal yang sama. Sekarang mari kita melihat lebih dekat mengenai hal ini. Bukti tampaknya menunjukkan bahwa sangkakala di kitab Wahyu melambangkan penghukuman awal dan parsial yang jatuh ke atas para penindas umat Allah yang dimulai dengan kehancuran Yerusalem. Apakah orang-orang Yahudi menindas orang-orang Kristen? Apakah mereka menghukum Kristus hingga ke kayu salib? Betul sekali. Jadi ini penting. Sangkakala merupakan penghukuman parsial dan pendahuluan yang jatuh ke atas para penindas umat Allah. Dan sangkakala pertama adalah penghancuran Yerusalem. Dan berakhir dengan pendirian kerajaan kekal Kristus setelah umat Tuhan dianiaya di akhir zaman. Fakta bahwa sangkakala menimpa hanya pada sepertiga bagian, dan kita akan mempelajari lebih lengkap seiring kita melangkah. Fakta bahwa sangkakala hanya jatuh menimpa pada sepertiga bagian dan bukan pada keseluruhannya, menunjukkan bahwa penghakiman sangkakala adalah pendahuluan dan parsial. Seri sangkakala menunjukkan bahwa pertobatan selama peniupan sangkakala adalah mungkin. Apakah pertobatan mungkin terjadi ketika malapetaka jatuh? Tidak, malapetaka jatuh setelah penutupan pintu kasihan. Jadi, apakah pintu kasihan terbuka selama seri sangkakala? Tentu saja, kita akan melihatnya dengan sangat jelas. Mari kita lanjutkan. Malapetaka di sisi lain, menggambarkan penghakiman Allah yang final dan menyeluruh terhadap Babel akhir zaman setelah penutupan pintu kasihan. Kita dapat melihat sifat malapetaka yang tidak dapat dibatalkan dengan menggunakan ungkapan. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ungkapan ini tercatat dalam Wahyu 15 ayat 1. Jadi apakah itu terdengar cukup pasti? Karena dengan itu berakhirlah murka Allah, atau tergenapi adalah terjemahan yang lebih baik. Setiap malapetaka adalah penghukuman Tuhan atas beberapa dosa tertentu yang telah dilakukan Babel. Malapetaka itu bersifat retributif atau pembalasan dan bukan remedial atau untuk memperbaiki. Pertobatan sudah tidaklah mungkin apabila malapetaka mulai menimpa. Sebuah pembelajaran yang cermat tentang sangkakala dan malapetaka mengungkapkan bahwa penghakiman sangkakala menandakan penghakiman malapetaka. Dengan kata lain, sangkakala adalah tipenya dan malapetaka adalah antitipe penghakiman yang lebih luas. Dengan kata lain, sangkakala menggambarkan penghakiman lokal, sedangkan malapetaka menggambarkan penghakiman global. Artinya, sangkakala adalah tipenya dan malapetaka adalah antitipenya. Inilah alasannya Ellen White membuat pernyataan berikut.
Satu pernyataan ini diambil oleh individu untuk mengatakan bahwa seri sangkakala itu masih di masa depan. Dan Ellen White bahkan tidak menyebutkan 7 sangkakala. Dia berkata, sangkakala demi sangkakala akan berbunyi dan malapetaka demi malapetaka akan jatuh. Perhatikan pernyataannya. Pertempuran Harmagedon akan terjadi dan pada hari itu tidak ada seorang pun dari kita yang tertidur. Kita harus berjaga-jaga, seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang mempunyai minyak di dalam buli-buli dan dalam pelita-pelita. Kuasa Roh Kudus harus menyertai kita dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu akan berdiri di depan para malaikat surga untuk memimpin pertempuran. Peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di hadapan kita masih akan terjadi. Sangkakala demi sangkakala akan dibunyikan, cawan demi cawan akan dicurahkan satu demi satu ke atas penduduk bumi. Sekarang ketika kita sampai pada arti meniup sangkakala, kita akan mengerti apa yang dimaksud Ellen White. Peniupan sangkakala adalah pengumuman penghakiman. Sekarang mari kita lihat arti dari sangkakala. Sangkakala digunakan dalam banyak konteks di dalam Perjanjian Lama dan Baru. Itu digunakan dalam konteks ibadah penyembahan, dalam konteks bait suci, dalam konteks penghakiman. Saya menyarankan agar Anda mencari dalam konkordansi kata sangkakala. Itu akan menjadi pengalaman yang membukakan pikiran, ada banyak informasi mengenai itu. Dalam kasus 7 sangkakala di Kitab Wahyu, sangat jelas seperti yang akan kita lihat. Bahwa sangkakala memiliki hubungan dengan gagasan apa? Penghakiman. Sangkakala adalah penghakiman Allah. Tujuan dari Hari Raya Sangkakala adalah untuk mengumumkan hari pendamaian yang akan datang. Sangkakala yang ditiup para imam, dan ini adalah konteks yang sangat penting, ketika mereka mengelilingi Yeriko. Apa tujuan dari peniupan sangkakala itu? Untuk mengumumkan kebinasaan siapa? Kebinasaan yang akan terjadi atas Yeriko. Bahwa Allah akan datang dalam penghakiman untuk menghukum Yeriko. Pelajaran kita akan menyatakan bahwa peniupan setiap sangkakala dari ketujuh sangkakala membawa penghakiman terhadap mereka yang telah menindas umat Allah. Sekarang inilah ayat kunci untuk menafsirkan apa yang dilambangkan oleh tiupan dari 7 sangkakala. Bilangan 10 ayat 8 dan 9. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang, apa? Menyesakkan kamu. Kamu harus memberi tanda semboyan dengan, apa? Nafiri. Dan apa yang akan terjadi ketika sangkakala berbunyi? Oh, apa yang akan terjadi dengan mereka yang menindas umat Allah? Dikatakan, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan, Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Apakah itu konteks yang tepat untuk sangkakala? Ya, karena sangkakala menggambarkan penghakiman Tuhan yang jatuh ke atas mereka yang menindas umatnya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para imam meniup sangkakala supaya Tuhan mengingat perjanjiannya dan menyelamatkan Israel dari musuh-musuh mereka. Sangkakala menjawab permohonan umat Allah yang diucapkan umat Allah dalam seri Meterai. Anda ingat dalam Meterai ke-6 bahwa para martir berseru di bawah mezbah, berkata, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ingat itu. Jadi sangkakala adalah jawaban Allah atas permohonan umatnya karena mereka sedang ditindas. Ketika orang jahat menindas umat Allah, permohonan umat Allah naik kepada Allah dan apa yang Allah lakukan? Dia mengingat perjanjiannya dan mengirimkan penghakiman ke atas para penindas mereka. Sebentar lagi kita akan melihat Keluaran. Sangkakala adalah respon Tuhan terhadap kuasa-kuasa yang telah menindas dan menganiaya umatnya. Tuhan mendengar permohonan mereka dan menjawabnya. Sekarang kita memiliki poin yang sangat penting di paragraf berikutnya. Kita dapat lebih memahami permohonan umat Allah dalam konteks imprekatory Mazmur, Mazmur yang minta pembalasan. Apakah Anda ingat bahwa Daud berkali-kali berkata, "Binasakanlah musuh-musuhku"? Dia berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya, itulah Mazmur imprekatory. Dalam Mazmur ini, umat Allah berseru kepada Allah untuk setia kepada perjanjiannya. Dan untuk melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Secara paralel, ketujuh malapetaka terakhir akan memiliki alasan moral yang sama. Mengapa Tuhan mencurahkan ketujuh malapetaka terakhir? Masing-masing memiliki alasan moral. Mengapa matahari menghanguskan semua tumbuh-tumbuhan di bumi?
Karena orang-orang telah menyembah pada hari matahari. Mengapa air menjadi seperti darah, air untuk diminum? Nah, Wahyu menjelaskan hal ini karena mereka telah menumpahkan darahmu, Tuhan memberi mereka darah untuk diminum. Serius. Mengapa air sungai Efrat mengering? Sungai Efrat mewakili orang banyak, kaum, bahasa, dan bangsa di mana Babel duduk, pelacur itu duduk. Untuk apa dia menggunakan bangsa-bangsa itu? Untuk menganiaya umat Allah. Tapi air akan mengering, apa artinya itu? Bahwa Tuhan akan menghakimi Babel, dia akan memimpin orang banyak ini menarik dukungan mereka dari Babel. Anda bisa pahami? Jadi dengan kata lain, setiap malapetaka adalah respon Tuhan terhadap penindasan umatnya. Jadi secara paralel, ketujuh malapetaka terakhir akan memiliki alasan moral yang sama. Tuhan akan menghukum orang fasik karena menindas umatnya. Setiap malapetaka akan menjadi hukuman Tuhan atas Babel untuk beberapa dosa tertentu yang Babel telah lakukan terhadap Tuhan dan umatnya. Sekarang, seringkali suara Tuhan digambarkan sebagai suara apa? Suara sangkakala. Dengan kata lain Tuhan berbicara melalui sangkakala, bukan? Sekarang kita memiliki contoh, Ibrani 12 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 51-52 sangkakala akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak fana. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 di mana dikatakan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan seruan. Dengan penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Dan kemudian ada Wahyu 1 ayat 10 di mana dikatakan bahwa ketika Yesus berbicara dalam Wahyu 1 ayat 10. Itu terdengar seperti apa? Seperti sangkakala. Jadi apakah sangkakala itu? Sangkakala adalah respon Allah yang dapat didengar atas orang fasik karena menindas umatnya. Sekarang Wahyu 8, kita berada di bagian atas halaman 17. Wahyu 8 ayat 2-5 tampaknya merujuk pada dua mezbah yang berbeda. Mezbah pertama adalah mezbah korban bakaran. Ingat, para martir yang berseru, sampai kapan Tuhan, Engkau tidak membalaskan darah kami? Kepada mereka yang telah menumpahkan darah dan menganiaya kami? Jadi mereka sesungguhnya berdoa di bumi dari mezbah korban bakaran. Tetapi mari kita perhatikan poin berikutnya, yaitu permohonan umat Allah di mezbah korban bakaran yang naik ke surga di mana Yesus melayani di mana? Dia melayani di mezbah ukupan, bukan? Dia menerima doa-doa umat kudusnya di mezbah ukupan. Dia mencampur doa-doa umatnya dengan jasa darahnya, itulah dupa. Dalam konteks inilah kita harus memahami Mazmur Imprekatori. Yaitu Mazmur di mana Daud berseru memohon keadilan dan Tuhan mengucapkan suaranya. Dan memberikan keadilan yang dimohonkan oleh Daud. 4 ilustrasi akan membantu kita memahami hubungan antara penindasan umat Allah oleh orang fasik dan tanggapan Allah. Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak menanggapi? Itu akan membuat Tuhan terlihat sangat buruk, bukan? Apa saja keempat ilustrasi tersebut? Yesus adalah kepala dan apakah gereja itu? Tubuhnya. Jadi saya bertanya, siapapun yang menyentuh tubuh menyentuh apa? Kepala. Sebenarnya kepalalah yang merasakannya. Seseorang menusuk Anda dengan jarum, kepala Anda yang merasakannya. Benar. Ya. Jadi siapapun yang menyentuh istri Anda menyentuh siapa? Menyentuh sang suami, Anda lebih baik mempercayainya. Jadi apa yang dilakukan suami? Jika seseorang menganiaya sang istri dan dia berteriak, apa yang sang suami lakukan? Jaga dirimu sendiri, aku tidak ada urusan. Tidak. Sang suami berkata, hei, tunggu dulu. Jangan macam-macam dengan istriku. Lihat, Anda macam-macam dengan tubuh, maka kepala berkata, hei, jangan macam-macam dengan tubuhku. Macam-macam dengan istri yang adalah gereja, Yesus berkata, hei jangan macam-macam dengan istriku. Siapapun yang menyentuh si domba, menyentuh apa? Ada Daud sebagai contoh. Apa yang terjadi ketika beruang dan singa datang melawan domba dalam kawanan Daud? Daud berkata, saya pergi dari sini. Apakah kamu bercanda? Dia akan bangun dan akan mencabik-cabik singa dan beruang itu. Sebab siapapun yang menyentuh dombanya, menyentuhnya. Apakah Anda memahami hal ini lebih baik melalui ilustrasi ini? Di zaman kuno, raja-raja kecil membuat perjanjian dengan raja-raja yang lebih besar. Pengikut dengan penguasa. Dan perjanjiannya bahwa jika raja yang lebih rendah menjanjikan kesetiaan kepada raja yang lebih besar. Raja yang lebih besar berjanji untuk melindungi raja yang lebih rendah.
Dengan kata lain, penguasa benar-benar akan melindungi pengikut. Siapakah Raja segala raja? Yesus. Dan apakah kita? Kita adalah pengikut Yesus. Jadi apa yang terjadi bila orang jahat menyerang umat Allah? Dia katakan, "Hei, mereka telah membuat perjanjian denganku. Demikianlah dia campur tangan untuk melepaskan mereka." Pola kitab Keluaran dalam Alkitab menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya. Orang Mesir menindas Israel. Dan apa yang mereka lakukan ketika orang Mesir menindas umatnya? Mereka berseru agar Allah apa? Setia pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang Allah lakukan sebagai jawaban? Tuhan menjawab dengan mengingat perjanjiannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencurahkan tulah ke atas Mesir. Apakah Anda melihat hubungan dengan sangkakala di sini? Mari kita baca Keluaran 2 ayat 23-25. Keluaran 2 ayat 23-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih, apa? Mengeluh karena perbudakan. Dan mereka apa? Berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Allah mendengar mereka mengerang. Dan apa yang ia lakukan? Ia mengingat apa? Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Jadi apa yang Tuhan lakukan dengan para penindas umatnya? Dia mencurahkan tulah-tulah ke atas mereka. Apakah Anda memahami hubungan dengan sangkakala dan apa yang terjadi di Mesir? Sekarang ada pola serupa dalam 7 sangkakala. Kita berada di bagian bawah halaman 17. Umat Tuhan berseru kepada Tuhan untuk keadilan dan pembalasan dari mezbah pengorbanan di bumi. Itulah Wahyu 6 ayat 9-11. Tuhan mengindahkan doa mereka di mezbah ukupan di surga. Dan mencurahkan penghakiman awal terhadap mereka yang menindas umatnya. Anda tahu, ini jauh lebih bermakna daripada hanya berpikir bahwa 4 sangkakala pertama berkaitan dengan invasi barbar yang murni dari peristiwa-peristiwa politik. Kitab Wahyu adalah tentang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Dan Tuhan campur tangan untuk membebaskan umatnya bukan tentang peristiwa politik belaka. Sementara Tuhan mencurahkan sangkakala penghakiman ini, masih ada belas kasihan. Namun bila pintu kasihan ditutup, Tuhan akan mengirimkan yang lebih besar, yaitu 7 malapetaka terakhir. Dan tidak akan ada kesempatan untuk pertobatan. Sejauh ini semua bisa diikuti? Sekarang mari kita lihat bagan di bagian atas halaman 18. Ini akan memberi Anda gambaran umum tentang semua sangkakala. Jadi mari kita lihat sehingga Anda dapat menempatkan konteks historis dalam pikiran Anda. Sebelum kita benar-benar mempelajari masing-masing sangkakala tersebut. Sisi kiri bagan, ada Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Ada mezbah di surga, dupa dipersembahkan, dan apa yang dilakukan umat Tuhan di bumi? Perhatikan, baris atas adalah surga, baris bawah adalah bumi. Apa yang dilakukan umat Tuhan di bumi? Mereka berdoa di bumi. Dan apa yang terjadi dengan doa-doa mereka? Doa-doa mereka naik ke surga dan Yesus mencampur doa-doa mereka dengan apa? Dia mencampur doa-doa umatnya dengan jasa-jasanya. Kita akan berbicara nanti tentang apa yang dilambangkan dupa itu. Jadi, apakah Yesus menjawab doa-doa umatnya? Ya, dia menjawab. Sangkakala pertama adalah keruntuhan Yerusalem. Dan kita akan membahas masing-masing sangkakala untuk membuktikannya. Sangkakala kedua adalah keruntuhan Roma. Ya, invasi kaum barbar. Ada salah satunya yang berhubungan dengan invasi barbar. Allah menghukum Roma karena Roma telah apa? Telah membunuh umatnya. Sangkakala ketiga adalah pencemaran gereja yang paralel dengan zaman Konstantin. Ketika kemurtadan masuk antara tahun 313 dan 538. Sangkakala keempat adalah periode kekuasaan kepausan, yaitu 1260 tahun supremasi kepausan. Sangkakala kelima adalah Revolusi Perancis. Kita akan melihat ini dengan sangat jelas. Revolusi Perancis adalah peristiwa penting dalam nubuatan Alkitab. Sangkakala keenam adalah pengumpulan orang benar dan orang jahat.
Tuhan mengumpulkan orang benar, setan mengumpulkan orang jahat dari tahun 1844 sampai akhir masa percobaan. Dan Anda akan melihat di bawahnya, Wahyu 9 ayat 13-20 yang merupakan sangkakala ke-6. Menggambarkan setan mengumpulkan orang jahat. Dan Wahyu 10 ayat 1 hingga Wahyu 11 ayat 1 menggambarkan Allah mengumpulkan orang-orang benar. Dan kemudian sangkakala ke-7, sesaat sebelum sangkakala ke-7, adanya penutupan pintu kasihan. Dan kemudian Yesus datang untuk mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia. Dan ini dilambangkan, Anda akan melihat di ujung kanan atas, Wahyu 8 ayat 5, apa yang terjadi dengan pedupaan? Begitu Anda sampai pada sangkakala ke-7, pedupaan itu apa? Dilemparkan ke bawah. Itu berarti bahwa tidak akan ada apa? Tidak akan ada lagi pengantaraan. Apakah itu jelas bagi Anda? Apakah itu masuk akal? Anda tahu, itu paralel dengan segala sesuatu yang lain yang kita pelajari dalam nubuatan Alkitab Daniel Wahyu. Sekarang mari kita pergi ke garis waktu sangkakala, kita berada di halaman 18 dari catatan pelajaran kita. 6 sangkakala pertama menggambarkan peristiwa-peristiwa selama masa percobaan. Dan masa percobaan ditutup ketika sangkakala ke-7 akan dibunyikan. Jadi ingatlah hal ini. 6 sangkakala pertama, pintu kasihan masih terbuka kan? Sangkakala ke-7 akan berbunyi dan pintu kasihan ditutup. Pintu kasihan ditutup sesaat sebelum sangkakala ke-7 ditiup. Itu berarti ada periode waktu antara saat sangkakala akan ditiup dan saat sangkakala benar-benar ditiup. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, Yesus akan mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia. Ini berarti bahwa peniupan 6 sangkakala sebelumnya terjadi selama apa? Selama masa percobaan. Maksud saya, itu hanya sebuah kesimpulan yang sangat logis. Sebelumnya dalam kitab Wahyu, Tuhan menggambarkan dirinya, ini adalah poin penting. Sebagai Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Anda dapat menemukannya dalam Wahyu 1 ayat 8 di permulaan kitab. Tetapi ketika Anda sampai pada Wahyu 11 ayat 17 di mana ada sangkakala ke-7, dikatakan, Tuhan disebutkan sebagai Dia yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi dengan kata lain Wahyu 1 ayat 8 menunjuk ke masa depan, Dia yang sudah ada dan ada, tetapi Dia yang akan datang. Ketika Anda tiba pada sangkakala ke-7, ya Dia yang ada dan sudah ada, tetapi Dia telah mengambil alih kerajaan. Jelas ada selang waktu antara misteri Allah ketika itu digenapi dan sangkakala ke-7 yang akan dibunyikan. Dan saat ketika Yesus mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia pada saat bunyi sangkakala ke-7. Penyelesaian misteri Allah berkaitan dengan akhir dari pemberitaan Injil. Dengan kata lain, ketika Wahyu 10 ayat 7 berkata, genaplah keputusan rahasia Allah. Itu berbicara tentang penutupan pintu kasihan ketika khotbah tidak akan lagi membawa siapapun ke sisi Tuhan. Sekarang sangkakala ke-6, pada bagian bawah halaman 18, sangkakala ke-6 menyebutkan mezbah emas. Ini menunjukkan bahwa selama periode sangkakala ke-6, masih ada pengantaraan yang terjadi, kan? Tentu saja, ada mezbah dupa emas. Selanjutnya, sisipan antara sangkakala ke-6 dan ke-7 menunjukkan kalau pemberitaan Injil masih terjadi. Sehingga pintu kasihan tetap terbuka. Jadi, inilah poin kunci dari semua ini. Apakah pintu kasihan masih terbuka selama periode sangkakala ke-6? Ya. Kapan pintu kasihan itu berakhir? Ketika sangkakala ke-7 akan segera dibunyikan. Jadi pintu kasihan akan ditutup dan kemudian ada periode antara ketika sangkakala ke-7 akan berbunyi. Dan saat sangkakala ke-7 benar-benar berbunyi. Itu adalah periode antara penutupan pintu kasihan dan ketika Yesus datang pada kedatangannya yang kedua. Apakah Anda paham atau tidak? Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa sangkakala ke-6 menggambarkan peristiwa selama masa percobaan? Itu sangat sederhana. Jika gereja harus ingat bahwa setelah kekecewaan besar, Tuhan katakan, engkau harus bernubuat lagi. Ini terjadi selama sangkakala ke-6. Lantas, apa gunanya bernubuat lagi jika masa percobaan sudah ditutup? Lebih lagi, Wahyu 11 ayat 13 menyatakan kalau manusia masih bisa bertobat dan memuliakan Allah pada sangkakala ke-6. Umat sisa takut akan Allah dan memuliakan Dia, itulah yang dikatakan di sana. Ini berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama dari Wahyu 14 ayat 6-7. Jadi pertanyaan saya adalah,
Apakah pintu kasihan masih terbuka selama 6 sangkakala pertama? Ya. Kapan pintu kasihan ditutup? Ketika sangkakala ketujuh akan dibunyikan, bukan ketika dibunyikan, tetapi sewaktu akan dibunyikan. Dan kemudian Yesus mengambil alih kerajaan ketika sangkakala ketujuh berbunyi. Jadi apakah ada periode antara ketika akan berbunyi dan ketika itu benar-benar berbunyi? Ya, itulah periode ketujuh malapetaka terakhir. Baik, itulah periode masa kesesakan besar, periode masa kesusahan. Apakah akan ada periode antara ketika pintu kasihan ditutup dan ketika Yesus benar-benar datang? Ya, ini disebut masa kesesakan, kan? Anda hanya perlu membaca bab dalam Great Kontroversi, waktu kesesakan besar, menjelang akhir buku. Sekarang kita akan melewatkan bagian berikutnya di halaman 19 karena kita sudah membahasnya. Jadi mari kita pergi ke halaman 20 dan membahas tentang The Inauguration and Consummation, pelantikan dan penyempurnaan. Two views of the censer, dua penglihatan mengenai pedupaan. Kita membahas ini secara singkat di sesi pertama, tetapi sekarang kita ingin membahasnya lebih lanjut. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 8 ayat 2. Wahyu 8 ayat 1 adalah kesimpulan dari meterai, Anda mengerti kan? Setengah jam keheningan di surga. Jadi sebenarnya ada pasal-pasal dalam kitab Wahyu di mana pasal itu dipisahkan di tempat yang salah. Misalnya, Wahyu pasal 21 ayat 1 seharusnya termasuk dalam pasal 20. Saya tidak akan membahas semua ini. Jika Anda pergi ke materi tentang meterai, Anda akan melihat ini. Juga Wahyu pasal 11 ayat 1 merupakan bagian dari pasal 10. Wahyu pasal 7 ayat 1-8 termasuk dalam pasal 6, pasal 7. Dan dalam hal ini, Wahyu pasal 8 ayat 1 adalah bagian dari pasal 7 karena itu berhubungan dengan meterai ke-7. Jadi mengapa Anda memulai pasal 8 kitab Wahyu dengan meterai ke-7? Ketika meterai ke-6 ada di pasal 7, apakah Anda bisa mengikuti atau tidak? Jadi mari kita pergi ke pelantikan dan penyempurnaan, dua penglihatan mengenai pedupaan. Wahyu 8 ayat 2 adalah ayat pengantar. Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi inilah pengumuman bahwa sekarang Yohanes akan menulis tentang ketujuh sangkakala. Kemudian ada Wahyu 8 ayat 3-4. Ini adalah penglihatan pertama tentang mezbah. Mezbah itu mengantarai, pedupaan itu mengantarai. Mari kita baca ayat 3 dan 4. Maka datanglah malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Apakah pintu kasihan masih terbuka selama ayat 3 dan 4? Bagaimana kita tahu itu? Yah, karena umat Allah sedang berdoa. Dan Yesus mencampurkan doa-doa mereka dengan dupa. Maka pintu kasihan masih terbuka selama ayat 3 dan 4. Tetapi kemudian kita memiliki penglihatan kedua tentang mezbah dupa. Dikatakan dalam ayat 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan, apa? Api dari mezbah. Dan apa yang ia lakukan dengan itu? Dan melemparkannya ke bumi. Dan apa hasilnya, ketika dia melemparkan api pedupaan ke bumi? Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi apakah itu jelas dalam pikiran Anda? Jadi ada penglihatan kedua dari pedupaan. Penglihatan pertama, sang malaikat, Yesus, dan pelayanan para malaikat berhubungan dengan pelayanan Yesus. Mereka mempersembahkan doa-doa umat kudus kepada Yesus. Dan Yesus mencampurkan doa-doa ini dengan dupa jasanya. Dan Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Tapi kemudian tiba-tiba pedupaan yang mengantarai, sekarang dilemparkan ke bawah. Dan perantaraan berakhir. Sekarang, latar belakang apa yang perlu kita miliki dari Alkitab untuk memahami arti dari pelemparan pedupaan? Baiklah, mari kita pergi ke latar belakang Perjanjian Lama. Kitab Yehezkiel berisi latar belakang Perjanjian Lama untuk penglihatan pendahuluan tentang sangkakala. Orang berpakaian linen mengambil bara api dari antara kerubim dan menyebarkannya ke seluruh kota.
Dan apakah tanda mengambil bara api dan melemparkannya ke atas kota? Ini menunjukkan bahwa pintu kasihan ditutup untuk kota tersebut. Ini paralel dengan malaikat api yang mencurahkan murka Allah ke dalam pemerasan anggur murkanya. Kita akan kembali ke hal itu sebentar lagi, tetapi mari kita baca Yehezkiel 10 ayat 1-2. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberi Anda sedikit latar belakang sebelum kita membaca Yehezkiel pasal 10. Dalam Yehezkiel pasal 1, Tuhan datang di atas awan ke Yerusalem untuk menghakimi Yerusalem karena kemurtadan dan dosa-dosa yang dilakukan di kota itu. Anda dapat menemukan daftar dosa-dosa itu di Yehezkiel pasal 8. Di Yehezkiel pasal 8 itu disebut kekejian. Kekejian terbesar adalah bahwa mereka menyembah matahari. Itu ada dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 16. Kemudian dalam pasal 9 Tuhan berkata, "Aku akan menghancurkan Yerusalem. Tetapi sebelum aku menghancurkan Yerusalem, perlu ada pemeteraian terlebih dahulu." Maka dalam pasal 9, mereka yang setia di kota itu dimeteraikan di dahi mereka dengan tanda perlindungan. Sehingga ketika kota itu dihancurkan mereka yang memiliki meterai tidak akan dihancurkan. Anda bisa mengikuti? Dan kemudian di pasal 10, ada 2 ayat yang ingin kita baca sekarang. Lalu aku melihat, sungguh, di atas cakrawala yang di atas kepala kerub. Tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya. Dan penuhilah rangkup tanganmu dengan, apa? Bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Dan jika Anda pergi ke pasal 11, Anda akan dapati bahwa Sekinah yang ada di Bait Suci sekarang meninggalkan Bait Suci dan berada sejenak di atas Bukit Zaitun dan kemudian terangkat ke surga. Kota ini ditinggalkan, kota ini akan dihancurkan. Jadi apa arti dilemparkannya bara api ke atas kota? Itu menunjukkan bahwa Tuhan akan datang dalam apa? Tuhan akan datang dalam penghakiman terhadap Yerusalem yang murtad. Apakah Anda mengikuti? Tidak. Ini adalah latar belakangnya. Sekarang mari kita pergi ke Wahyu 14 ayat 17-19. Di mana berbicara tentang orang jahat dan penghakiman yang akan jatuh ke atas orang jahat, ke atas Babel. Pertama-tama, ada penghakiman atas tuaian bumi dalam Wahyu pasal 14. Pekabaran 3 malaikat diberitakan. Dan kemudian setelah itu, maka ada Yesus duduk di atas awan dengan sabit di tangannya. Dan pertama-tama, dia akan memanen anggur atau dia akan memanen tuaian bumi? Pertama, dia akan menuai tuaian bumi. Apa yang dilambangkan oleh tuaian bumi? Umatnya yang setia. Apa yang dia lakukan setelah dia menuai tuaian bumi? Sekarang dia akan memanen apa? Buah anggur bumi. Apa yang dilambangkan oleh buah anggur bumi? Itu melambangkan orang jahat. Dan sekarang perhatikan terminologi yang digunakan di sini dalam Wahyu 14 ayat 17-19. Inilah orang-orang yang tidak menerima pekabaran 3 malaikat. Dikatakan, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Dari mana? Dari mana? Dari mezbah. Ia berkuasa atas apa? Atas api. Adakah hubungan dengan apa yang kita temukan dalam sangkakala? Tentu saja, apa yang akan ia lakukan dengan api? Dikatakan, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi. Melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jadi apa yang malaikat ini akan lakukan dengan api? Dia akan mencurahkannya kepada mereka yang ada di tempat pemerasan anggur, yang melambangkan siapa? Orang-orang jahat. Dan jika Anda terus membaca di sana dalam Wahyu pasal 14, Anda akan mendapati bahwa orang jahat berkumpul di sekitar kota, kota kudus. Yang sebelum milenium melambangkan gereja. Dan untuk apa mereka datang ke sana? Berlibur, kan? Tidak, mereka datang karena ingin menghancurkan gereja, mereka ingin menghancurkan mereka yang berada di kota kudus.
Kota rohani di bumi, yang merupakan cerminan dari kota surgawi secara harfiah. Dan kemudian dikatakan, kuda-kuda akan datang dan mereka akan menginjak-injak tempat pemerasan anggur. Menginjak-injak orang jahat. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kuda-kuda akan ada darah sampai ke kekang mereka, itu keterangan simbolis. Nah, Anda harus pergi ke Wahyu 19 untuk memahaminya. Wahyu 19 mengatakan ada seorang pejuang hebat menunggang kuda putih. Dan pasukan surga juga menunggang kuda putih dan mengikuti dia. Dan dia datang untuk memeras anggur dalam kilangan anggur, dan jubahnya berlumuran darah. Dia datang untuk menginjak-injak orang jahat yang telah menginjak-injak umatnya. Apakah Anda bisa mengikuti? Jadi Anda harus melihat semua bagian Wahyu untuk memahami apa yang sedang dibicarakan di sini. Jadi mari kita pergi ke pertengahan halaman 21. Adegan pendahuluan dalam Wahyu 8 ini memberikan 2 titik acuan. Apa yang Yesus lakukan ketika sangkakala mulai berbunyi? Dan apa yang akan terjadi ketika sangkakala ketujuh selesai dibunyikan? Artinya, pelayanan pedupaan dan dilemparkannya ke bawah, tidak terjadi secara langsung berurutan. Apakah itu jelas? Ingat adegan pengantarnya? Itu memberi Anda titik awal dan akhir. Ada interval waktu yang lama di antaranya. Beberapa telah melihat pelemparan pedupaan sebagai simbol pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Lidah api pada hari Pentakosta. Namun, konsep ini tidak masuk akal. Karena pada hari Pentakosta, Yesus mulai mempersembahkan doa-doa umat kudus bercampur dengan jasa kehidupannya yang sempurna. Dia tidak melemparkan pedupaan itu. Ketika malaikat melempar pedupaan, ini adalah poin penting. Ada guntur, kilat, gemuruh, dan gempa bumi. Nah, itu menunjuk pada sesuatu yang akan terjadi selama malapetaka ketujuh. Karena melemparkan pedupaan berkaitan dengan penutupan pintu kasihan. Dan peristiwa-peristiwa yang sedang dijelaskan di sini, guntur, kilat, gemuruh, dan gempa bumi harus terjadi pada saat itu. Sekarang mari kita pergi ke Wahyu pasal 16. Wahyu 16, malapetaka ketujuh. Wahyu pasal 16 mulai dari ayat 17 hingga 21. Wahyu 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan suara yang nyaring keluar dari dalam bait suci dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Dan apa yang terjadi ketika dikatakan sudah terlaksana? Malapetaka ketujuh sebagai akhir dari murka Allah setelah penutupan pintu kasihan, apakah yang ada di sana? Hal yang sama yang disebutkan dalam penglihatan pendahuluan untuk 7 sangkakala. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 18. Maka menderulah guruh, dan apa? Dan kilat, dan halilintar, dan apa? Dan terjadilah apa? Gempa bumi dahsyat. Apakah itu titik yang sama yang ditunjukkan oleh penglihatan pada pendahuluan? Tentu saja. Jadi mari kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ellen White menggambarkan pedupaan ketika sangkakala, sebenarnya bagian yang akan Anda temukan di sini. Menggambarkan pengantaraan Yesus di bilik Maha Kudus yang dimulai pada tahun 1844. Saya akan jelaskan sedikit lebih banyak seiring kita melanjutkan. Mari kita baca dari buku Christian Experience and Teaching, halaman 91. Di sini Ellen White, ini terjadi pada tahun 1844, dia berada dalam penglihatan ke bilik Maha Kudus bait suci surgawi. Di bilik Maha Kudus itu saya melihat tabut perjanjian, bagian atas dan sisinya terbuat dari emas murni. Di setiap ujung tabut itu terdapat kerubium yang sangat indah dengan sayapnya menudungi tabut itu. Wajah mereka saling bertatapan, dan mereka memandang ke bawah. Di antara malaikat-malaikat itu, terdapat apa? Pedupaan emas. Di atas tabut itu di mana kedua malaikat itu berdiri, memancar cahaya gilang gemilang yang tampak seperti tahta di mana Allah bersemayam. Yesus berdiri di sisi tabut itu, ketika doa orang-orang kudus naik kepadanya. Jadi, apakah bagian pertama dari penglihatan pendahuluan masih terjadi pada 1844, ketika Ellen White memasuki bilik Maha Kudus? Ya. Dupa yang ada di dalam pedupaan mengeluarkan asap, dan ia akan mempersembahkan doa mereka dengan asap dupa itu kepada Bapanya. Jadi Ellen White menggambarkan apa yang Yesus lakukan mulai tahun 1844. Apakah Yesus masih mengantarai? Apakah ia masih mencampurkan doa orang-orang kudusnya dengan dupa? Ya.
Di manakah Yesus sebelum 1844 mencampurkan doa-doa orang-orang kudusnya dengan dupa? Di manakah dia? Dia melakukan hal yang sama di mana? Di bilik kudus. Mari kita simak pernyataan selanjutnya. Dari buku The Faith I Live By, halaman 202. Tempat-tempat kudus bait suci surgawi dilambangkan oleh kedua bilik di bait suci yang di dunia ini. Di dalam penglihatan, Rasul Yohanes diizinkan melihat bait suci Allah di surga. Ia melihat di sana, 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ia melihat seorang malaikat dengan pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Di sini Nabi telah diizinkan memandang bilik yang pertama tempat kudus di surga itu. Dan ia melihat di sana 7 obor menyala-nyala, dan mezbah emas dilambangkan oleh kaki Dian. Dan dupa dalam tempat kudus yang di dunia ini. Sekarang mari kita baca pernyataan yang indah ini dari buku In Heavenly Places, halaman 79. Kristus menyatakan dirinya sebagai, apa? Sebagai perantara kita. Dia ingin kita tahu bahwa dia telah dengan murah hati terlibat untuk menjadi pengganti kita. Ia menaruh jasanya di dalam, apa? Pedupaan emas untuk dipersembahkan dengan doa-doa orang-orang kudusnya. Agar doa anak-anaknya yang terkasih dapat bercampur dengan jasa Kristus yang harum. Seiring doa-doa itu naik kepada Bapa di awan pedupaan. Jadi, apakah Yesus mempersembahkan dupa dengan doa-doa sebelum tahun 1844? Apakah dia mempersembahkan dupa dengan doa-doa setelah tahun 1844? Apakah dia melakukannya di bilik yang sama? Tidak, dia melakukannya di bilik yang berbeda. Anda lihat, Yesus tidak menghentikan fungsi bilik kudus ketika dia memasuki bilik maha kudus. Dia hanya mengambil fungsi lainnya yaitu fungsi penghakiman. Karena jika ia menghentikan pekerjaannya di bilik kudus, kita semua akan binasa setelah tahun 1844. Jadi dia terus mengantarai tetapi ia melakukannya di mana? Di bilik maha kudus. Itu sebabnya Ellen White melihat pedupaan di bilik maha kudus. Meskipun pedupaan berkaitan dengan mezbah di bilik suci. Apakah Anda bisa mengikuti? Sekarang mari pergi ke bagian selanjutnya. Imam besar hanya mempersembahkan api kudus di atas mezbah emas pedupaan. Imam besar sendiri membakar dupa di atas mezbah emas. Mezbah emas pedupaan ialah yang paling dekat dengan apa? Tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah. Dan inilah poin yang sangat penting. Bahkan, orientasi dari mezbah pedupaan mengarah kemana? Mengarah ke tutup pendamaian di bilik maha kudus, bahkan ketika imam mempersembahkan dupa di bilik kudus. Khususnya, kitab Ibrani menempatkan pedupaan dan dupa di mana? Di bilik maha kudus. Mengapa? Yah, karena Yesus melakukan pelayanan dupa di kedua bilik tersebut. Api adalah simbol dari Roh Kudus. Dan dupa melambangkan doa orang-orang kudus bercampur dengan jasa Yesus. Dan sekarang inilah beberapa poin yang sangat penting. Apa yang disulam pada tirai yang memisahkan bilik kudus dan bilik maha kudus? Malaikat naik dan turun di tirai. Melambangkan apakah itu? Itu melambangkan fakta bahwa para malaikat membawa doa-doa umat Allah kepada Yesus. Dan mereka membawa kembali jawaban Yesus kepada kita. Contoh sempurna adalah apa yang kita temukan dalam Daniel pasal 9. Pelajaran yang kita miliki minggu ini, Sabat terakhir ini. Daniel sedang apa? Berdoa. Dia bilang, saya ingin memahami 2300 petang pagi. Bagaimana mungkin engkau akan memperpanjang 70 tahun menjadi 2300 tahun? Jadi apa yang Tuhan katakan? Dia katakan, Gabriel turunlah dan jawab doa Daniel. Jadi mari kita lanjutkan. Gambar malaikat yang disulam melambangkan bahwa doa-doa kita dibawa ke hadirat Allah. Dan para malaikat membawa kembali jawaban kepada kita. Sekarang, Anda juga ingat apa yang disebut tangga Yakub. Itu adalah tangga Tuhan yang ditunjukkan kepada Yakub. Dan bahtera Nuh adalah bahtera Tuhan, bukan bahtera Nuh. Dan bait Salomo adalah bait Allah. Janganlah kita memuliakan Salomo dan Nuh. Dan juga tidak kepada Yakub. Apa yang dilihat Yakub dalam mimpinya? Dia melihat sebuah tangga.
Dasarnya berada di bumi. Dan ujungnya mencapai surga. Apa yang ada di tangga? Malaikat-malaikat naik dan turun pada tangga itu. Apakah lambang dari para malaikat yang ada di tirai? Menyampaikan doa-doa kita dan membawa kembali jawaban dari Allah. Perlambangan yang indah. Apakah malaikat memiliki peran dalam membawa doa-doa kita kepada Yesus dan membawa kembali jawaban? Perhatikan pernyataan berikutnya di halaman 23. Malaikat mempersembahkan asap dari bebauan dupa untuk orang-orang kudus yang berdoa. Jadi malaikat memiliki peran yang sangat penting. Sekarang mari kita menelaah ini sedikit lebih jauh. Lukas 1 ayat 8-10. Di sini kita dapati bahwa Zaharia, ayah Yohanes Pembaptis, mendapat giliran untuk membakar pedupaan di bilik kudus bait suci. Mari kita baca itu di ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zaharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas membakar ukupan di situ. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang pada waktu pembakaran ukupan. Jadi di sini ada suatu umat berdoa dan Zaharia mempersembahkan pedupaan. Sama seperti yang kita temukan di pasal 8. Apa yang dilambangkan oleh pedupaan? Dupa tidak melambangkan doa. Dupa berhubungan dengan doa. Tetapi dupa bukanlah doa. Perhatikan bagaimana hal itu berhubungan dengan doa dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban waktu petang. Jadi itu memberi kesan bahwa doa itu adalah dupa. Tetapi ketika kita membaca dalam Wahyu pasal 8 kita menemukan bahwa doa orang-orang kudus bercampur dengan dupa, benar? Sekarang perhatikan pernyataan yang indah ini dari roh nubuat. Doa, pujian, dan pengakuan umat Allah naik sebagai korban bakaran ke dalam tempat kudus surgawi. Namun, itu semua naik tidak dalam kemurnian tanpa noda. Melewati saluran kemanusiaan yang penuh dosa, itu semua begitu najis. Sehingga kecuali disucikan oleh kebenaran imam besar agung, itu semua tidak dapat diterima oleh Allah. Wow! Kristus mengumpulkan ke dalam pedupaan semua doa, pujian, dan pengorbanan umatnya. Dan dengan ini dia menempatkan jasa kebenarannya yang tak bernoda. Kemudian bebauan harum oleh dupa pendamaian Kristus, doa-doa kita, kudus dan sepenuhnya dapat diterima. Naik ke hadapan Allah, dan jawaban yang murah hati diberikan. Wow! Dan Anda tahu, melalui kehidupan Yesus yang sempurna dan melalui kematiannya di kayu salib, ada dana yang tidak ada habisnya di bank surga bagi keselamatan kita. Simak pernyataan indah yang kita temukan di sini. Sons and Daughters halaman 22. Saya suka pernyataan ini. Kristus telah berjanji untuk menjadi pengganti dan jaminan kita, dan Ia tidak mengabaikan siapapun. Ada dana yang tidak ada habisnya. Apa artinya tidak ada habisnya? Tidak terbatas. Ada dana yang tidak ada habisnya dari penurutan yang sempurna. Penurutan sempurna siapa? Itu dari Yesus, yang diperoleh dari ketaatannya. Di surga, jasanya, penyangkalan dirinya, dan pengorbanan dirinya dihargai sebagai dupa untuk dipersembahkan dengan doa-doa umatnya. Indah sekali. Bila mana doa-doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik ke tahta Allah. Kristus mencampurkan ke dalamnya, jasa kehidupannya sendiri yaitu penurutan yang sempurna. Doa-doa kita menjadi bebauan yang harum oleh dupa ini. Kristus telah berjanji untuk menjadi pengantara bagi kita, dan Bapa selalu mendengarkan anaknya. Seberapa sering Yesus menjadi pengantara bagi kita? Patriarchs and Prophets halaman 348, api di atas mezbah ini dinyalakan oleh Allah sendiri dan dianggap suci. Siang dan malam, pedupaan suci ini menyebarkan bau yang harum semerbak ke seluruh ruangan-ruangan suci itu. Dan juga keluar, jauh di sekeliling Ka'bah itu. Dan tentu saja,
Anda temukan dalam kitab Ibrani yang berkata bahwa Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Itu sebabnya mezbah pedupaan disebut mezbah pedupaan yang terus-menerus. Meja roti sajian disebut mezbah roti sajian yang terus-menerus. Dan kaki dian disebut kaki dian yang terus-menerus karena lampunya menyala terus-menerus. Selalu ada persediaan roti, dan selalu ada pekerjaan pengantaraan dari imam. Sekarang bagaimana dengan pelemparan dupa? Apakah Ellen White ada mengatakan sesuatu mengenai saat ketika pedupaan dilemparkan? Ya, perhatikan pernyataan terakhir ini, buku Early Writings 279 dan 280. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas hilir mudik di surga. Seorang malaikat dengan sebuah alat penulis di sisinya. Ini merujuk kepada Yehezkiel 9. Kembali dari bumi dan melaporkan kepada Yesus bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dan orang-orang kudus telah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum. Jadi apa yang telah dia lakukan sebelum ini? Melayani. Kapan dia mulai melayani? Ketika ia terangkat ke surga, ia memulai pelayanan di bilik kudus. Apa yang dia lakukan sekarang? Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum. Melakukan apa? Melemparkan pedupaan. Apakah arti melemparkan pedupaan? Ini berarti bahwa pengantaraan telah berhenti. Dia melanjutkan. Ia mengangkat tangannya, dan dengan suatu suara yang nyaring berkata, "Sudah selesai." Dan segenap pasukan malaikat menanggalkan mahkota mereka ketika Yesus membuat pengumuman yang hikmat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan Anda akan sadari bahwa dalam kutipan ini, Ellen White menyinggung Yehezkiel 9 ayat 2-3. Wahyu 16 ayat 17 di mana kita membaca tentang tanda-tanda, gempa bumi, dan guntur, dan kilat. Dan dia juga mengutip Wahyu 22 ayat 11. Dengan kata lain, semua ayat ini menggambarkan apa yang akan terjadi ketika pintu kasihan ditutup. Jadi apakah ini jelas? Apakah Anda mengerti betapa pentingnya memahami bagian pengantar dari ketujuh sangkakala ini? Itu memberimu titik awal, dan itu memberimu titik akhir, dan sangkakala adalah semua peristiwa di antaranya. Jadi di mana kita sekarang dalam perjalanan sejarah? Kita sekarang sudah maju jauh dalam sangkakala ke-6. Dan peristiwa berikutnya adalah ketika keputusan rahasia Allah digenapi, ketika sangkakala ke-7 akan dibunyikan. Dan kemudian Yesus akan mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia.